Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, judul perenungan kita pada hari ini ialah tetap tinggal tenang di dalam Tuhan. Pesan Tuhan kepada kita setiap hari ialah agar kita tetap tenang hidup di dalam Dia. Memang goncangan-goncangan yang sedang terjadi di dunia ini adalah penggenapan dari firman Tuhan. Dalam Hagai 2 ayat 7-8 berkata, "Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat, aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam." Saudara tentu masih ingat dengan peristiwa krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 sampai dengan 1998, di mana pada saat itu ada begitu banyak bank dan perusahaan yang kolaps, terjadi kepanikan dan kebingungan, bahkan terjadi kerusuhan nilai mata uang USD yang tadinya berada nilai sekitar Rp2.000 tiba-tiba melonjak drastis sampai sekitar Rp18.000. Suatu kepanikan dan krisis yang dahsyat terjadi bagi Indonesia pada waktu itu, dan sampai hari ini pun hal tersebut belum pulih dengan baik. Saudara-saudaraku, krisis ekonomi pada waktu itu juga melanda banyak negara. Dan hari-hari ini kita sudah mengetahui juga bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat yang berpenghasilan sekitar USD 13,6 triliun, di mana mata uang mereka digunakan di seluruh dunia untuk berbagai transaksi, sekarang sedang mengalami krisis ekonomi. Seorang hamba Tuhan dari Amerika sudah bernubuat pada bulan Juli bahwa pada tanggal 18 September, Amerika akan mengalami kegoncangan besar dalam perekonomian. Dalam hal itu pun terjadi sekarang. Mungkin saudara tidak pernah berpikir bahwa suatu negara yang besar dan kuat seperti Amerika Serikat dapat Tuhan goncangkan. Ini semua harus terjadi untuk menggenapi firman Tuhan. Dan firman Tuhan pun berkata bahwa kekayaan bangsa-bangsa, kekayaan orang-orang fasik akan mengalir kepada gereja Tuhan agar umat Tuhan memuliakan Dia. Nah, saudara-saudaraku, banyak orang telah memprediksikan bahwa kegoncangan ini tidak hanya terjadi sebentar, tetapi akan terus berlangsung dan berdampak ke banyak negara di dunia. Saudaraku, kita tidak pernah mengerti bagaimana dengan Indonesia, bagaimana dengan keadaan bangsa kita ke depan. Tetapi bagi kita sebagai umat Tuhan, mari kita terus melakukan firman-Nya supaya di tengah-tengah kegoncangan yang terjadi, umat Tuhan tetap kuat dan tampil sebagai umat pemenang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita merespon dengan benar firman Tuhan. Ada 3 pesan Tuhan yang akan saya bagikan kepada saudara-saudara agar kita semua dapat menyikapi dengan benar segala goncangan yang sedang terjadi ketika krisis tahun 1997 sampai 1998. Waktu krisis itu terjadi, banyak orang yang merespon dengan pergi meninggalkan Indonesia dan menuju negara-negara barat. Karena mereka berpikir akan lebih aman jika berada di sana. Tetapi sekarang kita lihat semua bahwa negara-negara barat yang kuat sekalipun tetap mengalami kegoncangan. Sehingga kita harus mengikuti tuntunan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan agar kita mengalami janjinya? Sehingga dimanapun kita berada, asalkan kita disertai Tuhan Yesus, pasti kita mendapatkan perlindungan, keluputan, bahkan juga pertolongan dan berkat Tuhan.
Ada 3 pesan Tuhan. Yang pertama, bertobat dan tinggal tenang serta percaya Tuhan adalah kota benteng kita. Yang kedua, jangan serakah. Yang ketiga, bertobat dan tinggal tenang serta percaya. Pesan Tuhan terambil dari Yesaya 30 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi darimu. Di tengah-tengah goncangan yang terjadi, Tuhan berpesan kepada umatnya untuk bertobat, tinggal diam, tenang, dan percaya. Mari kita merenungkan saudara-saudara, apakah saudara sudah jauh dari Tuhan? Apakah ada hal-hal yang saudara lakukan yang melanggar firman Tuhan? Atau apakah langkah-langkah saudara dalam bekerja atau berbisnis melakukan hal-hal yang di luar kebenaran firman-Nya? Saudaraku, Tuhan mengajak kita semua untuk bertobat dan kembali lagi ke jalannya. Dan Tuhan ingatkan kita juga untuk tinggal tenang. Pada waktu kita melihat krisis terjadi, bahkan mengalami krisis, Tuhan minta kita tinggal diam duduk di bawah kaki Tuhan, yang berbicara mengenai banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, serta merenungkan firman-Nya. Saat kita melakukannya, maka akan ada ketenangan di hati kita. Lalu Tuhan akan memberikan kita hikmat-Nya mengenai langkah apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan. Dan kita meyakini bahwa damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa dunia berikan akan memenuhi hati dan pikiran kita. Saudaraku, sehingga hati kita tetap teguh dan percaya padanya. Jangan pernah saudara berpikir bahwa saudara mau naik kuda dan berlari lebih cepat lagi. Tetapi mari kita berbicara mengenai bagaimana saudara menghadapi krisis dengan menggunakan kekuatan saudara sendiri tanpa mengandalkan orang lain. Tetapi di sini Tuhan mengajak kita untuk menghadapi krisis dan melewati segala hal yang penuh cobaan. Tuhan mengajak kita untuk mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita. Saudara-saudaraku, yang kedua adalah Tuhan adalah kota benteng kita. Kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah kota benteng kita. Mazmur 46 ayat 2-8 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, selah kota Allah, kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai, Allah ada di dalamnya. Tuhan di sini menegaskan bahwa Tuhan tetap bersama kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan bimbang, jangan berpikir Tuhan telah meninggalkan kita, saudara-saudara. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudara-saudara tahu bagaimana Yakub dicobai. Tetapi Tuhan tetap memberikan ia sukacita yang terkatakan setelah itu. Jadi kita harus meyakini ketika kita dicobai, Tuhan tidak pernah mencobai kita melebihi batas kemampuan kita. Karena ia sangat mengasihi kita, karena ia adalah Allah yang kasih. Saudara-saudaraku, kita melihat bagaimana kerajaan-kerajaan digoncang. Dan kita akan melihat ke depan akan terjadi goncangan-goncangan yang semakin besar.
Kita tidak tahu, esok adalah misteri. Hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan atau bayangkan sebelumnya mungkin saja dapat terjadi. Namun, ada suatu tempat yang tidak dapat digoncangkan yang harus kita tinggali, yaitu kerajaan Allah. Saudara-saudaraku, mari saya berikan sebuah perumpamaan. Sejak dibukanya impor kendaraan-kendaraan mewah dari luar negeri, maka kalau kita melihat khususnya di jalan kota Jakarta, kita akan melihat ada banyak mobil-mobil mewah yang berharga miliaran rupiah dengan merek-merek yang jarang kita lihat. Mobil-mobil tersebut diimpor dalam keadaan kompletel, bulk up atau CBU, artinya kendaraan tersebut diproduksi secara utuh langsung dari pabrik pembuatnya di luar negeri dengan 100% komponen yang ada, termasuk semua aksesorisnya juga berasal dari pabrik pembuatnya, sehingga harga mobil-mobil tersebut pun dapat berubah dengan cepat tergantung perubahan kurs mata uang yang terjadi. Jadi kita jika memesan sebuah mobil yang seperti demikian dengan harga tertentu, maka jika mobil tersebut tiba dan kurs mata uang berubah, maka harga mobil tersebut pun ikut mengalami perubahan. Hal ini berbeda dengan mobil-mobil yang lebih banyak menggunakan komponen produksi dalam negeri. Kendaraan yang komponennya sebagian besar produksi dalam negeri akan lebih stabil harganya, tidak terpengaruh secara langsung dengan perubahan-perubahan kurs mata uang. Saudara-saudaraku, hal yang sama juga terjadi dengan diri kita. Jika saudara mau tinggal dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan, maka saudara harus memperbanyak komponen sorgawi dalam hidup saudara. Yang saya maksud dengan komponen sorgawi itu apa? Tidak lain itu adalah firman Tuhan. Jadi saudara harus lebih banyak lagi merenungkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, serta melakukannya dalam kehidupan saudara. Sehingga goncangan boleh terjadi, tetapi saudara tidak tergoncangkan. Ada seorang hamba Tuhan dan jemaat sedang berbicara. Mereka mengatakan bahwa mereka telah kehilangan lebih dari 20 miliar rupiah akibat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan 1998. Namun mereka tetap berkata bahwa mereka tetap berpegang kepada Tuhan dan tidak tergoncang dengan segala keadaan yang terjadi. Inilah contoh orang-orang Kristen yang memiliki lebih banyak komponen sorgawi dibanding komponen duniawi. Namun jika hidup saudara lebih dipenuhi komponen-komponen duniawi, maka ketika dunia goncang, saudara pun akan ikut tergoncang. Saudara masih ingat apa yang telah ada pendeta katakan bahwa mengenai pandangan Tuhan mengenai Mamon. Yang pertama, Mamon adalah tidak jujur. Lalu Mamon juga tidak dapat menolong masa depan kita. Lalu Mamon juga adalah hamba yang baik tetapi majikan yang jahat. Artinya, kalau kita tidak menjadi hamba uang, maka uang akan menjadi hamba kita. Sehingga ia akan menjadi alat untuk melakukan kehendak Allah melalui hidup kita. Jadi, mari kita lebih banyak lagi menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, serta melakukannya sehingga hidup kita tidak akan pernah tergoncangkan. Saudara-saudaraku, hal yang ketiga ialah jangan serakah. Jangan serakah. Belakangan ini, saya sering mendengar begitu banyak komentar para pengamat ekonomi, baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri, yang mengomentari krisis ekonomi yang sedang terjadi di Amerika Serikat, serta dampaknya bagi dunia. Mereka memiliki berbagai pendapat yang berbeda. Namun dari berbagai pendapat yang berbeda tersebut,
Para pengamat ekonomi ini sepakat akan satu hal yang menjadi akar dari krisis ekonomi ini, yaitu karena orang-orang telah menjadi begitu serakah. Firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 5-6, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Tuhan begitu muak melihat keserakahan manusia yang tidak pernah merasa cukup, sehingga melakukan segala macam tipu muslihat dan kecurangan hanya untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak mempedulikan orang lain. Saudaraku, Tuhan juga mau kita senantiasa mengandalkan Dia dan memohon pertolongannya. Mazmur 91 ayat 15, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Waktu goncangan datang, mari kita berseru kepada Tuhan, dan Tuhan pasti akan dengar seruan umatnya yang berseru dengan iman dan dalam kerendahan hati. Terpujilah firman-Nya. Amin.